jalan-jalan ke pasar malam, pulang dari sana kita silaturahim. Ini kita malam kumpul di tempat Haji Ibrahim, mudah-mudahan dalam rangka silaturahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul siyam syahrul mubarak. Unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah kenyang apa belum? Udah kenyang apa belum? Orang udah ketupat 2 potong, orang-orang kenyang juga kebangetan. Imamnya pos-posan nih hari, biasa makan lontong, nih hari makan ketupat 2 potong, masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Selaku tuan rumah sahibul bait, orang tua kita sekaligus guru kita, Al-Ustaz Haji Ibrahim beserta istri dan keluarganya. Kita doakan untuk keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang dilaksanakan malam hari ini dalam rangka kegiatan Majlis Taubatan Nasuha, dalam rangka siar yang namanya bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan buka bersama di sini sekaligus sunatan sholat bisa berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya. Apa-apa yang telah dikeluarkan pada kesempatan hari ini, baik jamuan, konsumsi segala macam, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan juga diganti rezekinya oleh dengan secara cepat dan berlimpah. Enak agak? Keluarin lontong 1, keluarin ketupat 1. Doanya berentet kayak orang lagi mengebesan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita silaturahim di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa berkahi buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majlis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Hasbunawi, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Dalam rangkaian Majlis Taubatan Nasuha disiarkan oleh Allah apa yang menjadi cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penasihat kita, orang tua kita Bapak Haji Amiruddin, mudah-mudahan beliau pun sehat panjang umur. Dalam rangka di dalam Majlis Taubatan Nasuha ini, mudah-mudahan berikan menjadi motivasi, berikan nasihat yang baik sehingga kita bersama dalam rangkaian Majlis Taubatan Nasuha disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz di antaranya Al-Mukarram Ustaz Ismail, Al-Mukarram Ustaz Mustafa, Al-Mukarram Ustaz Sakhrul dan yang lainnya, mudah-mudahan seluruh para asatidz sehat panjang umur. Kemudian juga para jamaah, alhamdulillah malam hari ini tentunya telah meluangkan waktunya yang biasa buka bersama di rumahnya bersama anak istrinya,
hari ini ditinggal kita bersama jamaah berbuka puasa di tempat ini. Mudah-mudahan ini pun dalam rangka siar majlis sekaligus kita menjalin silaturahim, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah puasa kita pada saat ini, malam hari ini, sudah memasuki yang namanya malam ke-16. Malam ke-16 biasanya kita ganti surah yang biasanya Al-Ikhlas kita baca malam hari ini. Al-Qadar. Bukan Al-Qadar aja yang kita baca. Malam hari ini alhamdulillah jamuannya ketupat. Artinya setengah perjalanan dari 30 hari, malam hari ini malam ke-15 separuh. Ibarat kata dalam satu turnamen pertandingan, kalau pertandingan biasanya satu set apa 2 set? Enggak ada orangnya begini. Satu set apa 2 set? 2. Ini baru set pertama 15 hari, belum set yang berikutnya yang kedua 15 hari ke depan. Mudah-mudahan kita berharap malam hari ini yang kita laksanakan di tempat ini, seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik namanya tadarus kita, qiyamul lail kita, kemudian sedekah kita, silaturahim kita, kemudian yang lain-lain dalam rangkaian ibadah, semuanya diterima mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu aja, kita berharap pun yang ke depannya diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan yang terpenting. Ketika bulan suci Ramadan sudah separuh daripada perjalanan masuk nanti, yaitu fase kedua, set kedua, yang namanya 10 hari pertama awalur rahmah, kemudian 10 fase kedua wa awsatu maghfirah, yang ketiga itqum minannah. Kira-kira yakin kagak semuanya bisa kita lewatin? Yakin apa kagak? Insya Allah. Tapi kalau memang kita niat, kita benar-benar apa yang kita laksanakan, ibadah puasa kita, saum kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, semua kita berharap ini adalah rangkaian bakti kita kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ngantuk. Belum ngopi kan? Ngopi aja nggak apa-apa, santai kita di rumah. Tapi ntar kalau kira mikir ngantuk, awas. Jamaah yang dirahmati bukan Allah Subhanahu wa taala, jelas dikatakan hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Jelas di sini artinya kita sudah 15 hari melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dikatakan oleh Allah orang yang amanu. Bukan ya ayuhan nas. Kalau Allah panggil ya ayuhan nas seluruh manusia. Artinya di sini puasa ini buat orang-orang yang aman, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lantas perjalanan ibadah kita, alhamdulillah malam hari ini kita niatkan, kita semangat, kemudian berhasil. Allah berikan kita selesai sampai 30 hari. Nah, di sini hati-hati, langsung hati kita merasa gembira, tapi di situ ingat ada suatu ketika kita sudah melaksanakan yang namanya puasa 30 hari penuh, 30 hari suntuk kita laksanakan puasa, kemudian kita membayar zakat fitrah, zakat mal kita laksanakan. Berapa kita hitung risok daripada harta kita. Kita bersihkan diri kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Beras sebanyak 3,5 liter kita keluarkan. Alhamdulillah ya Allah. Ketika dia memutuskan hubungan silaturahim di antara keluarganya, orang tuanya,
sehebat apapun hidup seorang anak, apabila dia memutuskan silaturahim kepada ibu dan bapaknya, maka sesungguhnya celaka. Walaupun dia bisa kekayaan hartanya, dia punya rumah mewah, mobil mewah, semua dia punya, udah gak kehitung dah hartanya, kemudian dia ingin balas yang namanya kebalikan orang tuanya, tidak akan mungkin terbayar. Bahkan sesungguhnya jamaah yang dirahmati bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang anak dia ingat kepada ibunya, tetapi dia lupa kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Bahkan jelas dikatakan di dalam Maulid Nabi, itu sesungguhnya manusia yang terakhir dari alam dunia ini, dari rahim seorang ibu dan dari tulang sulbi laki-laki. Maka sesungguhnya dalam kehidupan ini, dari sumbernya dari bapaklah orang, maka kita bisa lahir ke dunia ini. Terjadi pembuahan di rahim seorang ibu dari rangkaian tulang sulbi laki-laki, kemudian jadilah seorang manusia. Sekarang kira-kira kalau kita punya anak seperti itu, kemudian apabila ada orang yang seperti itu, maka sesungguhnya rangkaian amal ibadah dia akan celaka kalau sampai saat ini dia masih tidak menghargai orang tuanya, dia tidak masih menganggap seorang ayahnya, bahkan seorang ayah dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memikirkan ketika ayah kita berusaha dalam kehidupannya, dia berusaha dari pagi sampai malam, dia berjalan dari rumahnya. Apakah dia perjalanan tersebut, apakah dia bisa kembali ke rumah kita? Kan kita kagak tahu. Dia naik kendaraan, apakah orang tua kita bisa selamat dalam perjalanannya? Kemudian seorang bapak, ketika anaknya lahir, dia merasa gembira. Lahir dari rahim seorang ibu, kemudian dia bergembira. Kemudian siapakah yang memperkenalkan Allah? Siapakah yang mengenalkan Tuhannya kepada seorang bayi, anak yang baru lahir? Adalah seorang bapak. Ketika dia lahir, kemudian orang tua bapak diambil, digendong, diajarkan kuping kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan berlinang air mata, ya Allah, aku tahu telah berikan amanah berupa anak, maka tersebut anak wajib yang namanya seorang anak dia berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ada satu rangkaian cerita yang namanya Jarinah. Seorang anak ingin bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berjuang membela agama Allah, masuk ke medan pertempuran. Akhirnya apa kata baginda Rasul? Hai Jarinah, engkau ingin ikut aku berperang? Iya Rasulullah, aku ingin membela agamanya. Apa kata ya Rasulullah? Apakah engkau punya seorang ibu atau seorang bapak? Aku masih punya orang tua. Kalau engkau ingin ikut kepada aku berperang, kau izin kepada orang tua. Lebih baik kau mengurus orang tuamu yang sudah tua, baru lebih mulia daripada engkau ikut berperang dengannya. Jelas dikatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika engkau sudah beribadah kepada Allah, engkau telah mengabdi kepada Allah, maka sayangilah, cintailah orang tuamu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari sama-sama dengan malam ke-15 ini. Tentunya Ramadan sebentar lagi, 15 hari ke depan akan kita lewati. Mari sama-sama kita introspeksi. Apabila masih ada permasalahan di antara kehidupan kita dengan tetangga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita, sebelum yang namanya Ramadan berakhir, mari sama-sama kita bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bahkan apabila ketika orang tua kita sudah tiada, orang tua kita telah dipanggil oleh Allah, bagaimana kita membalas kebaikannya? Dari sama-sama di bulan suci Ramadan, kita mohon ampun buat orang tua kita.
Bahkan di bulan suci Ramadan dikatakan ada doa yang dimustajabkan ketika akhir daripada sholat tarawih. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa buatna. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapakku ya Allah. Inilah sesungguhnya Ramadan buat diri kita. Jangan egois dengan diri kita, tapi kita ingat bagaimana saudara kita, bagaimana orang tua kita yang telah mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita sehingga kita bisa hidup sempurna di alam dunia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit buat pengingat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khusus untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, mari sama-sama sebelum tentunya kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat witir, mari sama-sama kita kirimkan surat Al-Fatihah khusus untuk orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan diterima amal ibadah, diampuni dosa dan kesalahannya. Kemudian orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan diberikan kesabaran, disehatkan badan, dipanjangkan umurnya. Kemudian apa-apa yang dicita-citakan dalam kehidupan rumah tangganya untuk merawat, mendidik anak-anaknya, mudah-mudahan menjadikan anak-anak yang menjadi birrul walidain, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu bapaknya ataupun ibunya. Jamaah yang hadir malam hari ini mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah dalam rangkaian beribadah puasa di bulan suci Ramadan sampai daripada akhir Ramadan, diterima amal ibadah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk keluar daripada bulan suci Ramadan kaya maula dan umuh, orang yang sudah bersih daripada dosanya, dan kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang muttaqin. Ala hadhihi wa likulli shalihin wa ila hadratin nabi al-Fatihah.